Semuanya dari dalam kok. Kalau ditanya, ngapain sih kerja setengah mati capek-capek? Diomelin customer lah pula, panas-panas, ada resiko Omikron di luar sana. Alasan kan cuma satu. Senyumnya si kecil itu kan. Ya. Alasannya cuma satu kan, ya kan keluarga bisa happy. Tadi dikatakan oleh Pak Hing ya, yang menarik gitu, bahwa motivasi ini menjadi motor penggerak gitu. Tapi mungkin ada juga nih Pak Hing ya, yang sudah berlarut-larut, tidak punya motivasi, tidak punya dorongan gitu ya untuk melakukan aktivitas dan bahkan mungkin udah ya rutinitas aja deh gitu. Mungkin baru sadar nih, kayaknya saya kurang banget nih motivasi, gimana nih untuk menumbuhkan dari awal, Pak Hing? Mungkin boleh dibantu. Bukan Oke. kurang motivasi, Audrey, Oke. tetapi kurang variasi. Oh, oke. Nah, kerja nih saya ditanya oleh seorang pebisnis gitu loh. Ah, Misalnya mengenai karyawan gitu ya. ya. Dia heran kenapa karyawan itu mesti butuh lagi dorongan berbagai motivasi dari luar. Mhm. Pertanyaannya simpel loh, dia nanya cuman begini dong. Emang dapat gaji itu bukan motivasi ya? Oke. Nah, saya jadi pertanyaan sesimpel ini sebenarnya itu simpel kan. Iya Coba sih. bayangin, Odi untuk apa bangun pagi hari gitu loh, bekerja. Kita mau dapat gaji misalnya, kita mau dapat upah, dapat project, dapat order, betul kan? Iya. Nah, itu bukan motivasi kah gitu. Sebenarnya kan itu motivasi sekali kan. Aha. Itu motivasi sekali. Nah, kalau misalnya karena salah satu yang membuat kita akhirnya merasa kita kehilangan dan lain-lain, karena begitu kita terjebak rutinitas, ya Mhm. kan sudah jadi habit menjalankan sesuatu. Kenapa lo masuk kerja hari ini? Karena kemarin gak masuk kerja. Oke. Kenapa lo masuk kerja kemarin? Karena kemarin dulu, karena bulan lalu. Jadi bukan lagi kalau saya tanya, kenapa udah masuk kerja hari ini? Saya mau melakukan sesuatu untuk masa depan saya. Kan jawabannya nggak begitu. Iya. Ya kan jawaban itu hanya Audrey jawab saat interview pertama, kan gitu. Yes. Saya ingin bangun karir Pak, luar Oke. biasa. Nah, Ah, biasanya kalau kita mau nakal sih interview, bagaimana kenapa kamu pengen bergabung sini? Sebab saya ingin melakukan sesuatu yang hebat Pak untuk masa depan. Wah, great. Kita keren bilang banget. begini aja deh, Ah. tunggu 1 tahun lagi kamu ngomong yang sama aja ya. Masih bisa nggak ya, gitu Masih ya? bisa nggak gitu loh. 1 tahun lagi udah, wah ini tidak ada yang perhatikan saya, omongan saya nggak ada yang dengerin. Ya. Bosan Pak, jenuh Pak, waduh macam-macam Audrey. Nah Oke. karena itu, jadi sebenarnya kita ini, saya sebutnya apa ya, tidak memahami. Motivasi itu kalau kita tahu kelola dari dalam Audrey. Aha. Nggak ada lagi ketergantungan faktor misalnya saya ini udah jenuh nih Pak. Ya kan Mhm. saya ini sudah kerjaannya sama aja nih, tapi masih terima gaji kan? Iya. Kecuali nih, Audrey udah nggak terima gaji, butuh motivasi besar loh, Audrey. Ah, itu dia. Kamu nggak dibayar, luar biasa masih masuk kantor tiap hari, semangat. Iya iya iya. Ini kan dibayar, Yes. ya kan diberikan ada benefitnya, ada orderan mungkin dari klien. Masa sih melayani klien gak ada motivasi? Audrey bayangin nggak sih kalau Audrey masuk misalnya ke toko, ya kan ke Mhm. toko manapun lah, ke restoran, lalu Ya. lihat sang waiter lemes, layannya juga sebel, ya kan coba nanya, kenapa sih kamu gitu loh, gini loh. Sebab saya di sini begini begini begini. Tunggu dulu, kamu dibayar kan? Ya kan malah bayangin Audrey, kalau misalnya let's say dia melayani dengan baik. Audrey ngasih dia tip. Bagus kan? Bagus. Bagus gitu loh. So Ah, kadang-kadang orang keliru. Keliru adalah oh ini salah perusahaan. Makanya tadi saya bilang tips nomor 2. Salah ini, salah atasan saya, salah ini. No. Coba ini saya kasih sebuah sentimen nih Ode begini aja nih. oke. Siapapun yang saat ini sedang mengeluh mengenai jobnya, Yes. mengenai atasannya, mengenai bawahan, siapapun Anda, siapapun, oke? Coba pikirkan satu hal ini. Kalau sekarang Anda jobless, Anda nggak punya job, lagi nyari-nyari job, lagi nyari nih ya. Dan Oke. Anda kepengen dapat job sebab sudah mungkin 6 bulan gak dapat job, Oke. tagihan sudah menumpuk, Aha. oke, motor sebentar lagi cicilannya mau dijemput oleh kolektor. Oke. Nah, dan sekarang ada satu job yang atasannya rese banget. Ah, Ada satu job yang customernya rese banget. Ambil nggak? Ambil pasti. ambil, Dan yes. appreciate nggak? Pasti appreciate. Nah gitu loh. Jadi sayangnya manusia karena sudah dapat sesuatu, sudah kehilangan penghargaan terhadap yang didapat. Ya. Udah Iya iya. dapat. Nah kita itu makanya ada sentimen Audrey yang mengatakan kita itu hanya appreciate kalau sudah mau kehilangan. Oke. Baru, aduh mau diambil dari kamu kan nggak suka. Aha. Makanya kadang-kadang Audrey ada teman-teman yang bilang aku barusan dipecat. Bagus, lo kok bagus? Syukurin. Tiap hari juga lo komplain.
nggak mau mengenai itu. kan gitu ya. Bagus dong berarti. Kamu sekarang Iya. diselamatkan, kamu bisa happy Heeh. kembali. Tapi kenapa merengut? Ya tapi kan aku butuh job itu. Ya tiap hari kamu komplain. Gitu. Sih, Iya 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 iya. bagaimana sebetulnya kita sudah keliru. Motivasi itu seolah-olah kita masih butuh ekstra motivasi lagi untuk dapat pekerjaan yang menghidupkan kita loh. Iya. Ya kan yang menghidupkan keluarga kita pula. Motivasi dari mana lagi itu? Membayangkan si anak yang sekolah dengan happy, ya kan keluarga yang bisa makan meja di piring yang selalu terisi bagus. Iya sih. Motivasi apa lagi kita butuh? Iya iya. Itu Audrey. Ya, jadi ternyata, menyadari hal-hal yang sesepele itu, sekecil itu juga bisa menjadi motivasi yang luar biasa ya, Pak, ya? Banget. Nah, Oke. di dalam dunia NLP itu makanya disebut dengan chunking up. Chunking up itu suatu strategi sederhana untuk menyadarkan kita apa sih pentingnya yang kita lakukan sehari-hari. Mmm. Berpegangan pada itu sebetulnya kita tidak butuh motivasi banyak-banyak lagi. Semuanya dari dalam kok. Kalau ditanya, ngapain sih kerja setengah mati capek-capek? Diomelin customer lah pula, panas-panas, ada resiko Omikron di luar sana. Alasan kan cuma satu. Senyumnya si kecil itu kan. Iya. Alasannya cuma satu kan, ya kan keluarga bisa happy, ya kan Mhm. orang tua bisa kita kirim umroh misalnya. Alasannya itu kan sederhana banget sebetulnya. Itu motivasi loh, Audrey. Mhm. Itu motivasi, bukan bagaimana Pak supaya saya bisa bergerak dari tempat tidur nih Pak. Aduh. Aduh. Nah, makanya kadang-kadang tuh hanya perlu sepakan di pantat aja sih. Iya. Iya Motivasi iya. ala-ala zaman dulu, Audrey. Ah hah. Gampar, tendang. Nah, jadi kita haruslah ya menyadari hal-hal yang kecil yang mungkin juga bisa berdampak besar untuk kita mengejar tujuan-tujuan hidup ya. Oke. Iya.